Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatur Rasyidah, mahasiswi Universitas Al-Hikmah Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, yang akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Problematika pada Program Tahfidz Akselerasi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan Tuban. Dan sebelumnya terima kasih untuk Ibu Zulfatun Anisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya. Silahkan disimak ya teman-teman. Happy watching. Pada slide pertama yakni latar belakang. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah adanya dilema antara idealita dan realita pada program tahfidz akselerasi di Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan Tuban. Di satu sisi, sekolah berkomitmen mencetak generasi Qur'ani melalui target setoran hafalan yang tinggi. Namun, di sisi lain, sistem full day school memberikan beban ganda bagi siswa kelas 5 antara tuntutan akademik umum dan hafalan Al-Quran. Berdasarkan data awal menunjukkan setidaknya ada 40% siswa yang mengalami hambatan teknis seperti stagnasi pada ayat mustabihat hingga gejala kejenuhan psikologis. Oleh karena itu, disinilah peneliti ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membedah secara mendalam problematika teknis, psikologis, dan manajerial pada sekolah dasar formal demi merumuskan solusi yang adaptif. Nah, lanjut ya. Di sini ada 3 rumusan dan 3 tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut, yang pertama, apa saja bentuk problematika teknis dan psikologis yang dihadapi siswa kelas 5 dalam mengatasi program tahfidz akselerasi di Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya problematika pada program tahfidz akselerasi siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan. Dan yang terakhir, bagaimana strategi guru pembimbing dan manajemen sekolah dalam mengatasi problematika guna menjaga keberhasilan program tahfidz akselerasi tersebut. Dan adapun tujuan penelitian ini juga ada 3. Poin yang pertama yakni untuk mendeskripsikan bentuk problematika teknis maupun psikologis yang dialami siswa kelas 5 selama pelaksanaan program tahfidz akselerasi. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang memicu munculnya hambatan dalam program tahfidz akselerasi siswa kelas 5. Adapun tujuan yang terakhir yakni untuk menjelaskan strategi apa sih yang harus dilakukan oleh guru pembimbing dan pihak sekolah dalam menanggulangi problematika program tahfidz akselerasi. Selanjutnya memasuki manfaat dari adanya penelitian ini. Di sini ada 3 manfaat atau ada 3 poin manfaat. Tentunya yang pertama bagi siswa itu sendiri, yang kedua bagi guru atau pembimbing atau juga disebut dengan musyrifah atau musyrif. Yang ketiga atau yang terakhir bagi lembaga pendidikan. Yang pertama bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi 3 pihak. Ketiga pihak itu siapa? Ya ini tadi, siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya membantu siswa mengenali hambatan belajarnya agar bisa membagi waktu mereka untuk lebih baik lagi dalam menghafal tanpa merasa stres atau terbebani. Yang kedua bagi guru, menjadi masukan tentunya ya bagi guru atau musyrif-musyrifah untuk memetakan kendala di lapangan sehingga bisa menyusun bimbingan yang lebih personal dan tetap menjaga kualitas hafalan. Yang terakhir bagi lembaga pendidikan,
menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk menyelaraskan target kurikulum dengan kemampuan real siswa sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Memasuki slide selanjutnya yakni landasan teori. Problematika belajar disebut juga dengan hambatan, kendala, atau kesenjangan antara regulasi ideal kurikulum dan realitas di kelas yang mengganggu ketercapaian tujuan belajar. Adapun bentuk-bentuk hambatan pada tahfidz akselerasi ini di sini ada 3 poin. Yang pertama, ketidaklancaran dasar membaca Al-Quran dan penguasaan tajwid atau makhraj. Yang kedua, lemahnya manajemen waktu antara tuntutan mata pelajaran umum dan hafalan baru. Dan yang terakhir, rendahnya konsistensi atau keistiqomahan siswa dalam melakukan murojaah atau pengulangan hafalan lama. Memasuki slide selanjutnya yakni hakikat dan karakteristik tahfidz akselerasi itu sendiri. Konsep akselerasi adalah layanan pembelajaran intensif bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata untuk menuntaskan target dalam durasi lebih cepat daripada program reguler. Adapun karakteristik utama program, di sini ada 4 poin. Yang pertama, target agresif, kewajiban menyetor hafalan minimal 10 ayat per hari. Yang kedua, manajemen ruang dan waktu. Apa itu? Pembelajaran dipisah secara eksklusif dari kelas reguler untuk mereduksi distraksi. Poin yang ketiga, fokus kualitas. ITSCON mewajibkan evaluasi setoran harian serta murojaah yang terstruktur agar kekuatan memori jangka panjang juga terjaga. Adapun poin yang terakhir, risiko psikologis. Beban kognitif tinggi berpotensi memicu kejenuhan akurat apabila tidak didukung simulasi motivasi yang tepat. Jadi kita sebagai musyrifah atau musyrif itu juga harus menjadi motivator juga bagi anak-anak kita sehingga mereka itu lebih semangat dalam belajar maupun menghafal Al-Quran. Gitu ya. Next, memasuki penelitian terdahulu. Nah, kita kan pastinya untuk meneliti itu butuh referensi. Referensi itu bisa kita cari di dalam jurnal, artikel, buku, dan lain-lain. Apa sih manfaat penelitian terdahulu ini? Supaya kita bisa tahu, oh iya, yang sudah diteliti dari peneliti dulu itu apa saja. Nanti akan kita bedakan atau perbedaan novelty dari penelitian kita. Di sini ada 4. Yang pertama, studi Rusmala. Persamaannya tentunya sama-sama meneliti penerapan program percepatan di lembaga pendidikan. Namun yang membedakan, penelitian terdahulu mengkaji akselerasi potensi umum dalam kurikulum merdeka, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti program tahfidz akselerasi. Yang kedua, studi Ahmad Zuhri. Persamaannya sama-sama membedah hambatan dan problematika dalam pelaksanaan program tahfidz akselerasi. Adapun perbedaan atau novelty-nya, penelitian terdahulu berlokasi di pondok pesantren atau lingkungan asrama 24 jam, sedangkan penelitian ini berfokus pada sekolah dasar formal atau full day school. Yang ketiga, studi Ummu Kulsum dan Abdul Haris. Persamaannya sama-sama mengambil fokus kajian pada jenjang sekolah dasar Islam atau disebut juga dengan SDI. Adapun novelty-nya, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas satu metode khusus, sedangkan penelitian ini membedah problematika secara komprehensif. Yang terakhir, studi Darmawi dan Herwin Kusumo. Persamaannya sama-sama meneliti problematika pembelajaran pada materi rumpun Al-Quran. Novelty-nya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi pustaka atau latar review pada kelas reguler, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan field research langsung pada program akselerasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam deskriptif untuk
mengeksplorasi dan membedah fenomena secara holistik, mendalam, dan konseptual tanpa adanya manipulasi data statistik. Kehadiran peneliti, instrumen K, peneliti bertindak sebagai instrumen utama di lapangan guna mengamati, memahami, dan menyerap dinamika sosial pedagogis secara alami tanpa mengubah setting lingkungan. Adapun lokasi dan setting penelitian berada di Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan Tuban, dipilih secara purposive sebagai sekolah dasar formal unggulan yang menerapkan inovasi program akselerasi wajib bagi seluruh siswa kelas 5. Selanjutnya yakni sumber data, data gathering, dan analisis interaktif. Sumber data di sini ada data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer, wawancara mendalam kepada guru atau musyrif-musyrifah tahfidz, siswa kelas 5 akselerasi, dan kepala sekolah. Adapun data sekunder melalui buku prestasi, juga kurikulum tahfidz, dan juga profil lembaga. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, terstruktur di kelas, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Yang ketiga, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang terakhir, analisis data menggunakan reduksi data atau pemilihan data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan, dan verifikasi akhir. Memasuki pembahasan yang terakhir yakni kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian di Sekolah Dasar Islam Cendekia Assalam Bangilan Tuban ini menunjukkan bahwa siswa kelas 5 khususnya pada program tahfidz akselerasi rentan mengalami hambatan teknis seperti kesulitan pada ayat musyabihat serta hambatan psikologis berupa kejenuhan akibat tingginya target harian. Kondisi ini dipicu oleh manajemen waktu siswa yang belum mandiri serta kurangnya pendampingan di rumah. Sebagai langkah solutif, pihak sekolah dan guru menerapkan bimbingan talaki secara personal menyesuaikan target hafalan yang lebih adaptif serta memperkuat kolaborasi bersama orang tua melalui buku mutabaah atau bisa kita sebut dengan buku prestasi siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kita semua selalu Allah dekatkan dengan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.